Pemirsa, jajaran Kodam 5 Brawijaya kembali bersinergi bergotong royong dengan masyarakat dalam program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-109 di 3 kabupaten di Jawa Timur. Tidak sekedar membangun sarana infrastruktur yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, tetapi juga menggandeng mantan narapidana teroris untuk bersama-sama membangun bangsa. Pemerataan pembangunan menjadi tantangan yang terus dikejar pemerintah. Tidak semua wilayah di Indonesia, terutama di kawasan pelosok pedesaan, merasakan dampak pembangunan sebagai upaya mencapai kesejahteraan bersama. Satu dari sekian upaya mengurangi kesenjangan dan sekaligus menjawab kebutuhan warga desa di pelosok, yakni program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. TMMD merupakan upaya bersama antara TNI dengan pemerintah daerah membantu kebutuhan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dan bersamaan dengan hari jadi TNI ke-75, TMMD ke-109 kembali digelar. Kali ini, Kodam 5 Brawijaya melaksanakan TMMD di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Lamongan, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Sidoarjo. Semangat gotong royong ditunjukkan bersama antara anggota TNI dan rakyat untuk mewujudkan sinergi bersama membangun negeri. TMMD Sinergi untuk Negeri. Pada program TMMD 109 di wilayah Kodam 5 Brawijaya dilaksanakan di 3 wilayah kabupaten dan kota, yaitu di Desa Bajulan, Nganjuk, kemudian Desa Tebluru, Lamongan, dan Desa Kedung Kembar, Sidoarjo. Dasar pemilihan sasaran dari TMMD ini sudah dilaksanakan secara bottom up, tentunya dengan adanya usulan dari masyarakat kepada anggota TNI, mulai Babinsa dan Ramil, sudah merupakan kebutuhan sosial dasar dari masyarakat, sehingga seluruh sasaran itu sudah sangat diinginkan masyarakat, yaitu meliputi pembangunan infrastruktur desa dalam rangka mendukung pola ekonomi pedesaan. Pada TMMD 109 ini tidak hanya pendekatan kesejahteraan. Pada program TMMD 109 ini ada nilai-nilai historis dan sosial yang kita angkat dalam rangka mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Di Kabupaten Lamongan, TMMD ke-109 digelar di Desa Tebluru, Kecamatan Selekuro. Desa Tebluru cukup terpencil, berjarak sekitar 40 km dari kota Lamongan. Masyarakat Desa Tebluru mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Sesuai dengan kebutuhan warga, personel Kodim 0812 Lamongan membangun sejumlah fasilitas, mulai dari rambat beton poros desa sepanjang 900 meter, normalisasi saluran air, hingga pengerukan embung. Bahu-membahu bersama warga, personel TNI pantang semangat membangun sarana infrastruktur. Jalan poros desa yang menghubungkan Desa Tebluru dengan Desa Taman Prijek yang tadinya rusak, kini lebih kuat dan mulus. Akses mobilitas warga pun tentu menjadi lebih mudah. Menyampaikan terima kasih kepada TNI yang melaksanakan TMMD ke-109 di Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah dilaksanakan di Desa Tebluru, Kecamatan Selekuro. Berjalan dengan aman, sukses. Alhamdulillah program dan kegiatannya berjalan semuanya. Ada pembangunan jalan, ada rehab rumah, ada perpipaan, dan luar biasa. Selain itu, pipanisasi juga menjadi bagian TMMD di Desa Tebluru. Anggota TNI bersama warga membangun jaringan pipa sepanjang 950 meter dari embung desa untuk mendukung irigasi pertanian. Diperkirakan, pipanisasi bisa mengairi 450 hektar lahan pertanian milik warga. Program TMMD 109 juga dirasakan bagi 15 kepala keluarga kurang mampu yang menerima bantuan bedah rumah. Sebelum direhab, kondisi rumah sungguh menyedihkan. Namun kini, kondisi rumah jauh lebih baik dan layak huni. Dinding kayu dan bambu yang tadinya menyelimuti bangunan, kini diganti dengan tembok yang kokoh. Ending dari seluruh kegiatan TMMD yang kami laksanakan ini adalah kami berupaya untuk mengajak atau menghidupkan kembali budaya gotong royong yang saat ini sudah terkikis
kalangan masyarakat di negara ini. Melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama bahu-membahu bergotong royong membangun negara ini. TMMD di Desa Tebluru, Kecamatan Selokuro tidak semata membangun sarana fisik, tetapi juga menggandeng tokoh-tokoh masyarakat. Seperti para mantan kombatan teroris yang tergabung dalam Yayasan Lingkar Perdamaian atau YLP. Mantan kombatan teroris dilibatkan program TMMD sekaligus sebagai bukti mereka bisa berbaur dengan masyarakat dan bersama-sama membangun untuk negeri. Menurut saya ini program dan proyek yang cukup menarik di mana TNI bisa sinergi dengan masyarakat, dan saya secara pribadi juga cukup bangga kita dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Terima kasih Pak Dandim. Ini mudah-mudahan bisa menular ke wilayah-wilayah yang lain, bukan hanya di Lamongan tetapi di seluruh tanah air. Program TMMD 109 mendapat apresiasi dari Pemprov Jawa Timur karena membantu efisiensi biaya dan juga percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Diharapkan, kegiatan TMMD sekaligus memacu pemberdayaan ekonomi daerah, menurunkan angka kemiskinan, dan tentu pemberdayaan masyarakat desa. TMMD yang ke-109 kembali menyapa masyarakat Lamongan, Sidoarjo, dan Nganjuk. Di berbagai program-program TMMD, saya melihat partisipasi masyarakat luar biasa. Sinergitas antara TNI dan masyarakat di mana program itu berjalan, terbangun sinergi yang luar biasa, tidak sekedar melakukan inovasi, renovasi, berbagai infrastruktur di desa, tetapi juga penguatan ketahanan nasional. Cinta NKRI. Beranjak dari pesisir Lamongan, TMMD ke-109 berlanjut di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Dusun Magarsari, Desa Bajulan, Kecamatan Lecaret. Secara geografis, Desa Bajulan berada di lereng Gunung Wilis atau sekitar 40 menit dari pusat kota Nganjuk. Sasaran utama TMMD yakni pengerasan dan pengaspalan jalan sepanjang 2,5 km dari Desa Bajulan menuju Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Sebelumnya kondisi jalan yang menembus hutan pinus ini rusak parah. Banyak jalan berlubang dan berkubang air jika terjadi hujan. Kondisi ini tentu menghambat akses warga dari kedua desa. Padahal, akses jalan ini cukup vital untuk menunjang perekonomian dan mobilitas warga. Meski berada di medan terjal, semangat personel TNI bergotong royong bersama warga desa membuat pekerjaan tidak terlalu melelahkan. Dalam waktu 1 bulan, pengerjaan jalan aspal mulai membuahkan hasil. Kalau manfaatnya luar biasa Pak ya. Jadi dengan adanya Jalan Lingkar Wilis yang menghubungkan dari Kediri ke Dusun Magarsari Bajulan ini, tentunya kedepannya desa kami makin ramai. Desa Bajulan tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perjuangan Jenderal Sudirman. Di desa inilah, Jenderal Sudirman bersama pasukannya pernah tinggal sementara waktu saat perang gerilya melawan Belanda. Jejak perjuangannya bahkan masih terawat di area Monumen Pesanggerahan Panglima Sudirman. Kawasan monumen ini juga menjadi sasaran program TMMD oleh prajurit TNI AD. Kenangan tentang Jenderal Sudirman masih terpatri di ingatan Bajirah meski usianya sudah menginjak 94 tahun. Saat remaja, Bajirah mengaku bersama sang ibu membantu memasak makanan untuk Jenderal Sudirman. Teng mriki sangang dina dinten legi
enten rondo nanging mboten duwe mriki. Mriki wujute alas gede, udan deres peteng jam 5. Rondo balik kan mlebu omahe Pak Lurah namanya Kromo Dimejo nomor Kromo Karsen ngisi danten. Nggih, nggih seneng bae kok dibantu. Nak kula kanjah nggih barang cukup. Untuk baik diwangi nggih mboten gadah napa-napa. Nggih kula sapone kalih namanya Pak Kadimun iki to. Nggih nika kados ngeten. Pasukan Kodim 0810 Nganjuk juga ikut membangun rumah tinggal layak huni bagi 10 kepala keluarga. Rumah yang awalnya memprihatinkan, kini jauh lebih baik dan sehat untuk ditinggali. Pemilik rumah yang direhab tentu sangat bersyukur karena masih ada yang peduli dengan keluarga mereka. Saniki syukur nggih Pak nggih matur nuwun sangat Pak kula nggih. Ya kula kados ngoten yen dangun kali Pak mriki. Nggih matur nuwun sangat. Dereng nggih Pak nggih alhamdulillah. Melar yen mboten tenang Pak griya kula ngoten pun bobrok ngoten le. Saniki kados ngeten nggih matur nuwun alhamdulillah. Ini untuk TMMD ini membuka 10 rumah yang diusulkan pamong blok yang intinya yang dibantu benar-benar yang tidak mampu dan tidak layak huni. Terik panas sinar matahari tidak menyurutkan semangat 300 personel Kodim 0816 Sidoarjo berjibaku membangun sarana fisik dalam TMMD 109 di Kabupaten Sidoarjo. Program pembangunan fisik ada 7 titik, diantaranya pembangunan penyangga jalan Jati Alun-Alun, pembangunan penyangga jalan Cangkring Turi, pembangunan penyangga jalan Simpang, normalisasi Kali Afor Kajar Tengguli. Selain itu, pembangunan pelengsengan jembatan Simpang, pembangunan pagar SD Negeri 4 Kedung Kembar, dan pemasangan lampu PJU di 50 titik. Semua sasaran tersebut tidak bakal selesai dalam waktu 1 bulan jika tidak ada semangat gotong royong antara prajurit TNI dengan warga desa. Inilah sejatinya semangat program TNI Manunggal membangun desa. Sinergi terpadu lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan TNI, serta masyarakat dengan tujuan kesejahteraan rakyat. TMMD yang ke-109 yang sekarang ini sedang berlangsung, yang saat ini sedang dilaksanakan oleh prajurit dari kita bersama masyarakat bertepatan dengan masih mewabahnya COVID-19. Kegiatan ini tentunya tetap harus berjalan karena ini merupakan suatu program dari pusat sehingga kita harus melakukan program ini dengan baik. Harapannya dengan adanya TMMD ini akan berdaya guna serta hasil TMMD ini sangat bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan sekaligus untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat di seluruh tempat di mana TMMD diselenggarakan. Berakhirnya TMMD ke-109 di penghujung tahun 2020 tidak berarti berakhir juga kebersamaan antara TNI dengan rakyat. Semangat kebersamaan tetap akan terjalin untuk menuju sinergi bersama membangun negeri demi menjaga NKRI.